Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak Bapak, bagaimana kabarnya? Taruna-taruni, masih sehat-sehat saja kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kita bertemu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, pada hari ini kita akan masuk di materi bab kedua, aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Pada buku cetak di halaman 10-26. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita adalah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan membuka pelajaran kami, kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa. Kedewasaan adalah proses perkembangan kepribadian seseorang yang mewujud dalam sikap menghadapi setiap sesuatu. Dewasa dapat mengalami proses maju, terhambat, dan mundur. Kedewasaan yang maju adalah orang yang selalu introspeksi diri, sedangkan kedewasaan yang terhambat adalah orang yang manja, yaitu selalu bergantung dan tidak mau mendengar kritikan orang sebagai cermin introspeksi diri. Rick Warren mengatakan, kedewasaan dihasilkan melalui hubungan dan komunikasi. Kedewasaan yang dimaksud di sini adalah kedewasaan secara sosial, yaitu ketika seseorang dapat hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah. Nah, yang lain juga mengatakan, yaitu Mario Teguh, kedewasaan itu bukan masalah usia, tapi masalah pengendalian diri. Sekalipun kelihatannya seseorang itu memiliki badan yang kecil, pendek, dan jelek, barang tentu dia tidak dewasa secara usia. Jadi kedewasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kedewasaan secara emosi, yaitu bagaimana mengendalikan diri. Nah, bagaimana menurut Alkitab menjadi dewasa itu? Nah, ada dua hal yang bisa dipelajari dari Alkitab tentang menjadi dewasa. Yang pertama adalah pertambahan usia menjadi semakin dewasa. Seharusnya dibuktikan dengan hikmat dan pengenalan akan Allah yang bertambah sehingga kita tahu bagaimana membawa diri di tengah-tengah orang lain dan orang banyak. Lukas 2 ayat 41-52. Yang kedua adalah semakin bertambah dewasa usia seseorang, semakin ia menyadari terbatas kesempatan, semakin ia sadar bahwa kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Mazmur 90 ayat 5-6. Nah, sekarang kita akan belajar aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Nah, yang pertama adalah aspek intelektual. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas aspek jasmani atau fisik. Nah, kalau sekarang kita akan melanjutkannya tentang aspek intelektual. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual mempunyai arti yaitu cerdas, berakal, dan berpikiran jernih, dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Jadi, intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efektif dan efisien. Dewasa secara intelektual berarti seseorang sudah dapat menggunakan akal budinya untuk menilai benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pemikiran yang matang dalam mengatasi segala permasalahan dalam hidupnya. Orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi diharapkan tidak sekedar hanya mampu mengambil keputusan yang cepat. Ia diharapkan memiliki hikmat sehingga keputusan yang diambil bukan sesuatu yang akan disesali di kemudian hari. Nah, orang yang bertumbuh secara dewasa intelektual akan mengalami perkembangan berpikir yang kompleks. Ciri-ciri dewasa dalam aspek intelektual ini yaitu dipimpin akal sehat, tekun, hidup dalam dunia realitas, melihat ke masa depan, menarik manfaat dari kegagalan, rajin dan mau berusaha, serta memiliki inisiatif. Nah, ini yang pertama adalah aspek intelektual. Nah, yang kedua
Masih di aspek intelektual, nah ada beberapa pola pikir yang harus dimiliki oleh orang dewasa, yaitu pertama, cara berpikir positif. Berpikir positif merujuk pada suatu pemikiran yang selalu mencari sisi baiknya dalam segala hal. Orang yang berpikir positif cenderung mencari hikmah dan kegagalan, memandang baik sifat orang-orang di sekitarnya, berserah kepada Tuhan, rendah hati, mengasihi, dan lain-lain. Nah, contoh dalam Alkitab, ada tokoh yang berpikir positif, yaitu tertulis di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Nah, dua orang dari ke-12 peminta, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka berpikir positif tentang janji dan penyertaan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan, sementara ke-10 orang lainnya berpikir negatif. Dan yang kedua adalah cara berpikir proaktif. Apa sih cara berpikir proaktif? Nah, proaktif artinya adalah pro terhadap sikap aktif atau aktif terlebih dahulu. Nah, orang yang proaktif adalah orang yang menggunakan pertimbangan lebih dahulu. Contoh dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang berpikir proaktif adalah tertulis di 1 Raja-Raja 3 16-28, yaitu Raja Salomo dengan hikmat dari Allah memutuskan mengenai perkara dua ibu yang memperebutkan anak. Selanjutnya, yang ketiga, cara berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis informasi yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, atau komunikasi dengan tujuan menilai sesuatu untuk mendapatkan pilihan yang tepat. Nah, contoh dalam Alkitab berpikir kritis yaitu Matius 15 ayat 1-20. Percakapan mengenai Yesus dengan orang-orang Yahudi, mengenai perintah Allah dan adat istiadat. Selanjutnya, yang keempat, cara berpikir komprehensif. Nah, berpikir komprehensif adalah berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai hal, sebab dan akibatnya, bagaimana melakukannya, mempertanggungjawabkannya, dan sebagainya. Nah, penilaian dalam berpikir ini menilai secara objektif atau apa adanya, dan keputusan yang diambil adalah bijak dan tepat. Bisa dikatakan cara berpikir ini adalah gabungan dari ketiga cara berpikir yang sebelumnya kita bahas, yaitu cara berpikir positif, proaktif, dan kritis. Nah, contoh dalam Alkitab berpikir komprehensif sama dengan 1 Raja-Raja 36-28, yaitu Raja Salomo dengan hikmat dari Allah memutuskan mengenai perkara dua ibu yang memperebutkan anak. Aspek yang kedua adalah aspek sosial. Nah, dewasa dalam aspek sosial berarti seseorang mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, serta mampu menempatkan dirinya sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan setiap orang. Hubungan yang baik ditandai dengan terbangunnya komunikasi dua arah, sikap saling menghargai, menerima, dan mengakui. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa sesamanya. Orang-orang dewasa dalam aspek sosial akan menjaga kelestarian hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara saling memahami adanya perbedaan, saling menerima kekurangan, dan menghargai kelebihan orang lain. Yang ketiga adalah aspek emosi. Nah, emosi adalah perasaan disertai perubahan atau perilaku fisik seperti marah, senang, sedih, ceria, tertawa, dan sebagainya. Dewasa secara emosi berarti seseorang mampu menguasai perasaannya dengan baik sehingga ia dapat bertindak bijaksana mengatasi segala kesulitan. Seharusnya dengan semakin bertambahnya usia membuat seorang lebih mampu mengendalikan emosinya karena memang secara jasmani muncul hormon yang menjalankan fungsi ini. Namun, dalam situasi sehari-hari, seiring kita lihat dengan orang yang dewasa dalam usia, tetapi sungguh kerdil dalam emosi. Misalnya, ia mudah tersinggung, amarahnya mudah bangkit ketika keinginannya tidak tercapai, dan lain sebagainya. Aspek yang keempat adalah aspek moral. Nah, moral berasal dari kata mores yang artinya tata cara kehidupan.
adat istiadat, atau kebiasaan. Dewasa dalam aspek moral berarti seseorang sudah memahami apa yang baik dan apa yang pantas dilakukan. Sebaliknya, ia juga sudah tahu apa yang tidak boleh dan yang tidak pantas dilakukan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan norma-norma yang ada di masyarakat. Dan standar moral yang tinggi diperlihatkan oleh orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Saat ia melakukan sesuatu, ia juga mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Seberapa jauh hal itu membawa kesejahteraan pada orang lain. Nah, moral yang tinggi juga muncul dalam kesiapan dan perilaku berkorban untuk kepentingan orang banyak secara benar. Dan yang terakhir adalah aspek spiritual. Nah, spiritualitas adalah hubungan yang terjalin dengan Allah yang Maha Kuasa, atau lebih tepat, bagaimana penghayatan seseorang terhadap apa yang terbaik bagi Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Itulah yang mewarnai standar moral yang dimilikinya. Orang yang dewasa dalam aspek ini mengenal bukan hanya kekuatan, melainkan juga kelemahan dirinya. Ia tidak menjadi sombong dengan semua kelebihan yang dimilikinya, karena pada saat yang sama ia tahu bahwa kekurangannya pun ada. Orang yang dewasa memang tidak terpaku pada kekurangan yang dimilikinya, tetapi mau terus berusaha melengkapi diri sehingga menjadi semakin baik, walaupun mungkin ia harus belajar tentang hal ini dari orang lain, bahkan yang lebih muda dari dirinya. Dengan bertambahnya usia, diharapkan seseorang menjadi lebih dewasa yang ditunjukkan dengan memiliki hikmat dan pengenalan akan Allah. Dalam pertumbuhan spiritual seseorang, perlu mengalami ada dua hal. Yang pertama, bertumbuh dalam iman. Firman Allah katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Jadi, supaya iman bertumbuh dan bertambah teguh, kita memerlukan setiap hari firman Tuhan untuk dibaca, direnungkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita mendapatkan kekuatan Allah. Sebab hanya kekuatan Allah yang mampu mengalahkan dunia. Roma 1 ayat 16-17, 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sejalan dengan perjalanan hidup manusia dalam dunia yang semakin jahat ini, maka dibutuhkan iman yang bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh. Karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan saja tindakan sesaat ketika kita menghadapi persoalan, tetapi juga merupakan sikap yang berkesinambungan yang harus bertumbuh dan dikuatkan. Yohanes 1 ayat 12. Hal yang kedua adalah takut akan Tuhan. Hal yang kedua ini, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat, tunduk dan taat kepada Tuhan karena mempercayainya. Sikap ini membawa kepada ketaatan dan melakukan kehendak Tuhan. Tindakan melakukan firman Tuhan adalah buah dari iman kepada Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan menumbuhkan spiritual seseorang. Pribadi yang tumbuh dewasa dalam aspek spiritual tidak hanya mengenal Tuhan secara intelektual saja, tetapi juga mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, taruna-taruni, sampai di sini penjelasan dari Bapak. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya ya. Nah, selagi menunggu teman yang ingin bertanya, Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah yang pertama, jelaskan secara singkat mengenai aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Yang tadi kita bahas ada 5 aspek. Yang kedua adalah buatlah contoh tokoh-tokoh dari Alkitab mengenai A. Aspek sosial, B. Aspek emosi, C. Aspek moralitas, dan D. Aspek spiritual. Nah, tugasnya ini dikerjakan di buku latihan agama. Dikerjakan di latihan agama. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini.
Kiranya kita sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita tundukkan kepala kita, kembali berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih, kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan memberkati setiap materi yang disampaikan, agar kami dapat terima dengan baik. Dan kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Tuhan memberkati kami hingga akhir belajar selesai nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingat doa kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.